Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Paris di podcast Naon Cenah, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Nah, podcast kali ini tuh kita akan lebih berfokus pada pengalaman masa muda, baik itu seputar percintaan, kenakalan, ataupun apapun itu mengenai masa muda dari narasumber yang kita undang. Gitu. Nah, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi dari Universitas Majalengka. Langsung saja, ini dia Ibu Titi Nurhapia MIKOM. Halo Ibu, Hai. selamat bergabung di podcast kita. Oke. Ibu, bagaimana nih Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya hari ini baik. Cerah juga Alhamdulillah. seperti suasana Seperti hari ini ya. suasana hati Ibu. Betul. Sedikit koreksi tadi, saya namanya Titi Nurhaipah ya. Titi Nurhaipah. Iya. Oh, Oke. tadi saya salah Agak typo. Agak typo. Waduh, ini mungkin karena efek grogi gitu Iya. ya. Saya ketemu sama Ibu ini pertama kali di Ya. podcast kali ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti Oke. Ibu Titi Nurhaipah. Betul. Oke, siap. Ibu, jadi karena Ibu hari ini sudah datang di podcast kita, Iya. hari ini kita akan berbincang santai aja gitu Ibu ya, siap. mengenai masa muda Ibu waktu SD, SMP, SMA ataupun bahkan kuliah. Jadi hari ini kita nggak bakal ngebahas mengenai jabatan Ibu, Oke. tapi kita akan ngebahas mengenai masa muda. Oke. Wait for it. Here it comes. Almost there. Nggak ada perkuliahan juga ya hari ini ya. Aman Ibu. Oke. Oke Ibu udah siap? Siap. Oke, tenang aja Bu. Ini pertanyaannya kita sudah persediaan 500 sampai 1000 pertanyaan. Oh, siap. Siap Ibu. Oke, karena Ibunya sudah siap, sebelum kita mulai saya mau mengingatkan dulu buat teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, Ibu. Ini Ibu kan sekarang itu menjabat sebagai dosen ya Iya. di ilmu komunikasi Universitas Majalengka. Iya. Nah, dulu Ibu pas waktu Ibu masih muda, Ibu pernah sempat kepikiran nggak sih Ibu bisa menjadi saat ini? Seperti saat ini ya. Iya. Jadi mungkin kita flashback ya teman-teman ya. Jadi kalau apa ya, saya melihat diri saya hari ini gitu ya, sebetulnya tuh mungkin kayak kebanyakan orang sih mungkin oh kayaknya itu cita-cita dari lama mungkin gitu ya menjadi dosen gitu. Sebetulnya ya cita-cita dari dulu sih nggak jauh beda sama orang-orang kebanyakan ya anak-anak zaman 90-an mungkin gitu ya. Pengen jadi dokter, pengen jadi guru gitu ya. Iya betul gitu ya. Tapi ada satu momen yang saya mungkin juga apa ya itu nggak konsep mungkin gitu ya. Tapi saya pernah menuliskan biasa kalau zaman dulu di saya tuh suka saling tuker-tuker apa ya binder gitu tuh Binder. kayak Oh, iya, binder. apa namanya identitas gitu ya biodata gitu kan. Nah ada cita-cita kemudian kesan pesan seperti itu ya. Nah saya tuh masih apa ya tersimpan rapi juga karena kebetulan saya menuliskan cita-cita saya itu di buku kenangan. Teman-teman mungkin juga di SMA, SMP gitu ada buku kenangan gitu ya. Nama lengkap, tanggal lahir, cita-cita Berarti Ibu biasanya suka gitu ya. nulis ya Bu? Betul, saya tuh memang hobinya menulis, basically memang suka nulis. Kemudian juga kalau dulu mah orang-orang dulu suka nulis diary gitu ya. Kalau sekarang kayak di handphone aja deh gitu ya, kalau nyatet-nyatet gitu. Saya tuh nulis di buku album kenangan ya di waktu SMP. Saya juga baca itu tuh ketika sudah S2 apa sudah jadi dosen gitu. Saya buka-buka lagi tuh saya pernah menuliskan cita-cita saya pengen jadi dosen. Padahal teman-teman tahu nggak sih zaman SMP mana tahu dosen itu apa, taunya paling guru gitu ya. Iya. Tapi saya pernah itu fun fact-nya gitu. Saya pernah menuliskan cita-cita saya pengen jadi dosen. Padahal saat itu saya rasa saya nggak tahu itu dosen seperti apa gitu ya. Berarti sudah menuliskan dari sejak kecil ya Ibu. Betul. Dan mungkin itu ya apa ya kita doa yang terus kita apa ya langitkan gitu ya. Ternyata memang apa namanya butuh proses, butuh waktu dan mungkin hari ini gitu ya kali ini Allah wujudkan gitu loh. Keren banget Ibunya berarti suka nulis dari dulu dan ternyata apa yang Ibu tulis bisa Ibu capai. Iya betul, jadi kenyataan gitu ya. Iya, jadi teman-teman jangan sampai menuliskan
menuliskan doa-doa yang tidak baik ya, jadi Nah. harus menuliskan doa-doa yang baik Yang atau baik. cita-cita kita yang baik-baik. Oke, kita harus bisa berpikir positif gitu ya. Betul. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu deh buat ibu kita kali ini. Oke, oh iya, ibu ini aslinya orang mana? Saya sebetulnya asli Majalengka. Oh, asli Majalengka. Rumah saya di Kecamatan Nikung kalau teman-teman pada tahu gitu ya, jadi di wilayah hilir gitu ya. Oke, tapi apa ya, perjalanan dunia pendidikan mungkin ya yang sampai mungkin juga mengubah kalau orang-orang rumah saya. Titih itu sosok yang orang Sunda, namanya juga Titih Nurhaipah gitu ya, pakai P ya, jangan lupa. Sunda banget gitu. Tetapi mungkin dari logat dan lainnya tuh saya tuh nggak kelihatan orang Sundanya, karena memang dari SMP sampai SMA ya mungkin 6 tahun berarti ya gitu, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus saya di Cirebon. Oh, di Cirebon. Iya, kemudian kuliah saya di Bandung gitu ya, jadi memang Ngerantau ya. iya gitu, jadi jarang di rumah juga gitu. Tapi kalau misalnya SD mah berarti di Majalengka. Iya betul, Oh, di SD di Gresik, Majalengka. di Cuman pas Gresik. waktu SMP, SMA pindah ke Cirebon. Cirebon. Oh, itu pindahnya karena alasan ikut orang tua atau ibunya pengen sekolah di Cirebon gitu? Oke, kalau untuk alasannya sih itu mungkin orang tua saya ya. Jadi ya sekalipun orang tua saya itu apa ya, bukan orang yang apa ya, menggeluti atau orang terdidik atau berpendidikan tinggi ya teman-teman, tapi ternyata punya pemikiran orang ayah saya, almarhum ayah saya itu adalah petani teman-teman. Ibu saya ibu rumah tangga aja gitu. Tapi punya pemikiran yang luas gitu loh, anak-anaknya jangan sampai deh kayak beliau katanya gitu kan, jadi harus berpendidikan tinggi gitu. Sampai soal pendidikan gitu kan, pengennya yang terbaik, ayo di mana katanya gitu. Sampai itu saya disekolahkan di Cirebon gitu, karena kebetulan juga saat itu tuh kakak saya kuliah, saya SMP gitu tuh, jadi kuliahnya di Cirebon, jadi udah ikut aja ke kota, ke Cirebon gitu kan. Tapi lumayan juga waktu dulu tuh mau sekolah di SMP Cirebon tuh nggak apa ya, kalau sekarang kan zonasi mungkin ya gitu, saya mungkin nggak akan bisa gitu ya di sana, kalau dulu nggak teman-teman. Tapi ada tes-tesnya gitu, dan saya tuh dulu pengennya SMP 1 kota Cirebon ya, cuman kena tes kurang nilainya, kelempar ke SMP berapa ya waktu itu tuh, pokoknya di Perum jauh banget gitu ya. Jadi akhirnya nggak ke sana. Jadi saya di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon. Pas waktu ibu SMP tuh, ibu aktif dalam berbagai organisasi nggak atau kegiatan? Saya tuh ya teman-teman mungkin kalau ngelihat sekarang gitu, kayaknya pendiam, kayaknya kalau orang yang belum kenal kayak terkesan jutek apa gimana gitu ya. Tapi dan memang momen-momen yang membangun saya gitu ya, ternyata yang saya lihat tuh, saya tuh SMP kayaknya aktif banget, seikutan pramuka gitu ya. Pramuka juga. Iya, Paskibra juga gitu ya. Saya sempat jadi danton loh ya, suara saya menggelegar nggak sih ini kalau jadi danton? Sama berarti Bu. Oh gitu. Saya juga danton juga di Paskibra. Iya, waktu kapan? SMP, SMA? SMP sama SMA. Nah tapi kalau saya tuh SMA-nya kayak ngerasa capek ikut-ikutan kayak gitu, jadi cuman SMP aja. SMA-nya cuman ikut apa ya, ekstrakurikuler yang biasa aja gitu, yang bisa bolos-bolos. Kalau Paskibra kan kayak disiplin gitu ya, harus apa ya, rajin lah ya gitu kan. Cuma SMA kurang mengikuti ekstrakurikuler dan aktif di organisasi jarang. Kalau di kuliahnya ikut karena saya S1-nya itu dari Unisba ya teman-teman. Saya ambil kalau di sana tuh S1 Vkomnya tuh ada lagi penjurusan gitu. Saya tuh ambil jurnalistik dan ya aktif di namanya tuh Keluarga Mahasiswa Jurnalistik. Kebetulan banget nih ya, ibunya sekarang jadi narasumber di kita. Satu jurusan juga berarti ya Ibu. Iya, ini anak yang mencintai atau berkegiatan jurnalistik juga ya gitulah. Kurang lebih ya seperti apa ya, mungkin saya juga jadi kayak mengenang ya masa saya waktu jadi anak-anak jurnalistik tuh yang nggak jauh dari layar gitu ya. Tapi memang kalau anak jurnalistik mungkin lebih seringnya di belakang layar gitu. Kalau di Unisba tuh biasanya yang
on cam-nya itu anak-anak PR gitu, biasanya Wah. cantik-cantik gitu ya. Anak jurnalistik tuh mereka yang cuek-cuek lah dari pakaian juga, tapi mereka yang di belakang layar yang menyiapkan script writing atau lain sebagainya lah, kamera Yang membantu di balik layar. Iya betul. Oke. Betul. Ibu tapi pas waktu mungkin SD, SMP, SMA ataupun kuliah, Ibu pernah mengikuti berbagai perlombaan juga nggak sih, Bu? Saya lomba menulis, soalnya memang Menulis. hobinya nulis ya. Wah, SMP ikutan kayak karya tulis kayak gitu. Kemudian eh, kuliah juga ikutan karya tulis. Kemudian yang pernah juara paling pernah jadi juara ini dulu tuh waktu mahasiswa tuh ya. eh, Foto jurnalistik foto kebetulan. jurnalistik, Iya, wah, keren banget. yang waktu itu yang ngadainnya UPI, komunitas sih tapi mahasiswa UPI gitu loh. Wah, Ibu berhasil juara di Iya, perlombaan itu. iya, Wah, itu perlombaannya dalam tim atau perorangan? perorangan Oh, kebetulan. perorangan. Wah, Foto keren jurnalistik banget. waktu itu. Oke, Ibu, tapi itu kan sudah apa ya, kita ngebahas mengenai pengalaman Ibu di berbagai organisasi ya, Iya. kegiatan gitu. Tapi Ibu pernah ini gak sih kayak mungkin kenakalan-kenakalan gitu pas waktu zaman-zaman dulu, Oh, masa-masa sekolah, sekolah ada ya. nggak, Bu? Apa ya kenakalannya mungkin ini deh, yang menarik mungkin ya bisa di-sharing di sini. Apa namanya? Jadi saya itu pernah apa namanya? Ya jadi kayak sering ngumpul sama kayaknya tuh menurut saya ya waktu itu ya. Kayaknya ngumpul sama teman-teman cowok tuh lebih asik kenapa ya dibandingkan dengan teman-teman cewek gitu ya. Nah, satu momen gitu ya, teman-teman cowok tuh lagi pada ngumpul gitu kan. Dan kalau teman-teman tahu di Cirebon itu anak-anak Muhammadiyah itu ya doski sebutannya tuh ya. Itu sering banget kena tawuran lain lah gitu ya pokoknya ya. Nah, momennya tuh mereka tuh mungkin lagi ngerencanain mau tawuran, entah gimana ya saya ikut-ikutan di sana gitu ya. Wah, ikut-ikut. Iya, sampai sama teman saya, udah kamu pulang katanya gitu kan. Kalian ini mau ngapain sih gitu kan? Kenapa sih saya nggak boleh ikutan gitu ya? Kenapa sih nggak diajakin? Biasanya kan kalau anak-anak cowok tuh paling nakal-nakalnya saya pikir tuh ke PS gitu ya. Saya ikutan gitu, saya juga kan bisa main PS gitu kan. Jadi saya tuh mungkin bikin risih teman-teman cowok saya juga mungkin ya. Entah mungkin mereka karena khawatir gitu ya teman perempuannya gitu ya jangan sampai ikut-ikutan tawuran mungkin gitu. Sampai akhirnya saya tuh enggak ini bukan mau ke PS katanya bukan mau ngerental PS udah sana pulang katanya kayak gitu kan kalau nggak mau balik ke sekolah katanya mending kamu pulang katanya kayak gitu ya udah setelah saya pulang ternyata tuh ya kabar besoknya tuh mereka tawuran ternyata untung saya nggak ikutan ya Iya ya nggak ikut ya. nggak tahu deh kalau saya ikut-ikutannya kayak bisa larinya aja gitu kan kalau ada terjadi apa-apa kan saya ngeri juga itu. Tapi kalau misalkan waktu sekolah lagi tuh, Ibu kayak pernah bolos gak sih? Atau misalkan izin ke WC padahal Ibu izinnya malah Kemana gitu ya? jajan gitu atau kemana misalkan. Ibu pernah gak sih? Itu kayaknya sih hampir semua orang juga kayaknya sempet ya ngalamin kayak pasti. gitu kayak bete nih mata pelajaran ini gitu ya pura-pura ke kamar mandi aja deh padahal ke kantin misalnya beli makan malah nongkrong di kantin itu kayak pernah juga. Kayaknya semua orang kayak gitu ya. Iya, Pernah. sepertinya kayaknya pernah ngalamin ya mungkin atau harus ada mungkin momen itu untuk biar dikenang-kenangan jadi gitu ya. kenangan Iya dan bisa betul. diceritakan di Betul. kemudian hari gitu ya. Bukan hal jelek loh, tapi kan mungkin orang kan ada momen bete-nya gitu kan di kelas tuh capek, bete gitu kan. Harus nge-refresh dulu gitu ya Betul. dengan cara mungkin kita jajan ke kantin. Iya. Nanti kita balik lagi kalau udah beres Betul, gitu kan. betul. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di rate Ibu pakai angka dari 1 sampai 100, kira-kira kenakalan Ibu ada di angka berapa sih, Bu? Di angka berapa ya teman-teman ya? Mungkin kalau kita perbandingannya sama anak-anak zaman sekarang ya sampai berani pegang senjata tajam, gitu-gitu, bunuh lain sebagainya. Kayaknya saya nggak ada apa-apanya. Kenakalannya berapa mungkin ya 10 atau 5 mungkin ya cemeng masih banget kecil gitu ya Ibu. Ibu enggak terlalu nakal-nakal gitu. Enggak. Oke. Ya paling nggak ada sih saya nakal-nakal kayak gitu.
Ibu termasuk orang yang pacaran juga nggak Bu, waktu dulu? Oke. Oh, iya, Pacaran. sama kayaknya sama Ibu anak-anak mulai kita. pacaran dari sejak kapan Ibu? SD kah mungkin? Wow, mungkin SMP kali SMP. ya, SMP. Tapi Wah, biasanya sih cuma teman main aja gitu. kayak sebatas deket gitu Iya, kan? gitu. Kagum lah gitu ya Kagum. mungkin ya karena eh, apa ya dulu yang saya kagum itu teman saya tuh karena dia tuh anak bola gitu ya Wah, kayaknya tuh apa ya ya idaman para ternyata sih cewek deh iya Bu. ternyata sih bukan saya aja gitu yang memang menggemari atau yang ngefans sama dia itu. Tuh. Oke. Tapi kalau misalkan pacaran, biasanya yang suka nembak duluan ibu atau dari cowoknya, Bu? Kalau saya tipe orang yang ini juga kali ya feminis ya jadi apa ya eh, menurut saya itu kalau memang saya suka saya bisa utarakan itu gitu Wah, loh jadi nggak harus yang nungguin cowoknya gitu. berarti memiliki keberanian juga ibunya ya buat Iya ungkapin. gitu, iya betul. Wah, keren. Ungkapin aja kalau memang Oh suka iya, gitu. ungkapin Nantinya, aja. toh nantinya misalkan ditolak atau apa ya, memang itu mungkin agak sakit gitu ya. Cuman ya Eh, nggak apa-apa kan kita udah mengungkapkan perasaan iya, kita. yang penting kita sudah berani ya mengungkapkan perasaan Betul. kita. Tapi fun fact-nya suami saya itu adalah kakak kelas saya di sekolah Wah, SMP. waktu SMP berarti. Iya, Wah, dan dia senior saya di Paskibra lah gitu loh. Tapi saya nggak nyangka banget gitu loh sampai bisa ketemu lagi dan sampai jadi pendamping hidup saya hari ini gitu loh. wah, Karena apa ya di SMP sudah lewat, SMA sudah lewat, gitu, nggak ketemu lagi gitu ya. Kayaknya nggak ada kebayang bakalan dia gitu loh, yang enggak gitu. oh, berarti pas waktu SMP tuh di Paskibra juga kan, tapi Bareng. ibu nggak ada hubungan berarti sama. Enggak, cuman kenal Oh, senior gitu loh. Iya, kalau ada acara atau kegiatan apa dia pasti datang. Ya saya tahu orangnya yang wah, itu. Kemudian juga dan ya waktu itu sih apa sih suami saya itu pacarnya teman saya gitu. oh, Cuman saya juga nggak terlalu dekat juga sama teman ah, saya yang ini gitu. Cuman tahu oh dia tuh pacarnya ini gitu. Udah gitu. Cuman nggak ngerti deh bisa sampai hari ini dia oke. sama saya Wah, gitu. tapi itu pas waktu pacaran tuh berarti Mm-mm. itu ketemu di mana ibu? Atau misalkan awal mulanya kayak gimana Oh tuh? gitu. Iya. Kan kita udah apa ya SMP udah lewat, kita SMA gitu ya. Paling juga apa ya suka memang kontak karena tadi sih kontaknya karena apa ya senior Paskibra ya jadi masih sering kontak itu karena jadi satu Paskibra itu gitu loh. Jadi kadang masih sering ketemu dan lain sebagainya. SMA juga ya kalau ada perlu-perlu paling misalkan kayak diskusi-diskusi kecil gitu ngebahas mata pelajaran yang memang agak sulit saya suka cerita ke dia gitu tapi nggak ada kebayang yang Bakal jadi. bakal jadi gitu loh dan nggak tahu sih kalau suami saya sukanya dari sejak kapan saya nggak tahu ya barangkali mungkin dia mah sudah ngincer gitu ya. Bisa jadi ya ibu. Iya tapi saya nggak ada gitu kepikiran bakal dia gitu loh karena ya SMA saya dekat dengan teman cowok gitu ya dari SMA sampai ke kuliah itu masih sama satu orang ini gitu dan bukan suami saya gitu jadi ya nggak kebayang gitu. Nggak kebayang. Iya Wah, betul ketemu laginya setelah kerja di Jakarta dia kerja di oh, Jakarta saya juga saya tuh sempat jadi sebelum jadi dosen ya sebelum di sini tuh saya kerja sebagai apa ya sebutannya mungkin apa ghostwriter gitu ya tapi ghostwriter juga yang nggak kerja sendirian gitu tapi ini kayak di apa ya diajak sama orang yang suruh nulis gitu kegiatannya memang buatin artikel buatin berita kayak wah, gitu-gitu di tentang Jakarta tulis itu menulis ya. iya pokoknya kerja saya di Wah, tulis menulis dan saya juga apa ya ini sebentar ya cerita tentang menulis itu wah, menarik juga karena mungkin di antara teman-teman juga ada yang suka menulis gitu ya karena saya tuh pernah bercita-cita apa ya punya keinginan gitu loh. Saya ingin menulis itu membawa saya menjadi apa hobi saya kan menulis gitu. Nah, dari hobi itu bisa menghasilkan apa ya dari uang yang wah, pertama gitu dan bisa traveling loh teman-teman. wah, Jadi saya juga pernah nulis itu ya di Jakarta itu diajak riset ke NTT. wah, ke NTT, Iya, jauh saya juga ya iya ibu. iya di Jakarta itu saya kerja ya untuk menulis gitu sampai diajak untuk riset ke NTT, ke NTB gitu ya pokoknya keliling ke
Nusa Tenggara lah gitu ya untuk riset pendidikan di sana kayak gitu. Luar biasa memang apa ya, pengalaman menulis itu memang menurut saya ternyata apa ya, memiliki kesan luar biasa Wah, gitu. banyak banget nih Bu manfaat dari menulis Iya, juga. betul. Salah satunya dengan cara kita menulis kita bisa mencurahkan isi hati kita Betul, itu tuh, betul, Bu. betul. Wah, Bagi yang suka menulis memang gitu kan. iya ya. Cara apanya ya, relaxingnya mungkin Ah, gitu ya, nggak usah ke mana gitu, tapi dengan menuangkan isi hati kita bisa udah bisa apa ya, memperbaiki mood lagi gitu kan iya. ya, Bisa karena menjadi sebuah karya gitu ya Bu mm-mm, dari tulisan tersebut. betul. Oke, tapi kalau misalkan masa-masa pacaran nih, Ibu biasanya suka nongkrong di mana sih atau misalkan tempat favorit? Ada nggak? Hmm, mungkin kalau tempat favorit sih biasanya kalau kalau zaman-zaman pacaran itu paling diajak makan ya gitu Diajak ya. makan? Tapi kalau sama suami saya tuh pernah eh, ya jadinya keingetan gitu ya, momennya tuh diajak ke pantai. Kemana sih? Karena di Wah, Jakarta ya ke Pantai Marina lah yang di Jakarta yang dekat itu. Ya, jadi memang Pantai Marina jadinya punya kesan tersendiri wih. gitu loh. Jadi kalau nanti mungkin ada rezeki saya mau bawa anak-anak gitu, bahwa ini loh gitu pantai ini yang mempertemukan kami gitu ya, pengen ya. Nah, tapi belum, mungkin nanti gitu. Oke, berarti Ibu juga emang suka alam-alam seperti Betul. pantai juga suka gitu ya? Oh, Kalau dipilih suruh milih saya lebih menyukai pemandangan alam gunung atau pantai ya iya. gitu. Saya lebih suka pantai Lebih suka kayaknya. pantai? Karena kalau ke gunung kayak harus effortnya luar biasa ya, harus mendaki dulu. Tapi mungkin memang akan terbayar ya di Iya, itu atas harus di sana atas gitu ya. ya. Cuman kayak kalau pantai itu pasti bisa dijangkau gitu meskipun apa ya, jaraknya jauh dari perkotaan gitu ya, tapi bisa pakai mobil lah, motor apa gitu loh. Nanti pas Oke. nyampe ya pantai gitu. Tapi kalau mendaki gunung kan harus jalan gitu ya. Mungkin saya kurang di sana. Berarti lebih sukanya sama pantai gitu ya? Betul. Oke. Ibu biasanya kalau misalkan diajak jalan-jalan selain ke pantai, biasanya suka kemana lagi nih, Bu? Selain makan juga misalkan? Kalau saya kemana ya? Saya sukanya sih pantai sih Oh, ya. pantai aja. Mm-mm. Oh, Paling nge-mall juga kayaknya nggak anak mall banget ya saya. Paling oke. suka jalan-jalannya ke Jalan-jalan paling ke pantai gitu. Iya. Oke, Ibu, tapi kalau bisa kita bandingin ya, kita compare misalkan, Ibu lebih memilih masa-masa Ibu sekarang atau masa-masa Ibu pas waktu dulu? Oh, apa ya? Ya banyak hal mungkin kalau dibandingkan ini dengan ini ya pasti ada ya gitu ya. Ada ininya ya. Ya ada mau sekarang atau mau dulu gitu. Kalau sekarang ya kan banyak hal yang banyak juga bisa kita syukuri gitu ya. Kayak udah punya suami, punya anak, luar biasa ternyata jadi seorang ibu seperti apa juga itu Masya Allah ya, luar biasa amanahnya. Kayak gitu sih, terus juga eh, kalau dulu zaman-zaman single gitu ya misalnya gitu. Jadi kayak banyak kekhawatiran gitu loh. Salah satunya karena saya sering traveling kayak ke pantai gitu ya. Ya mungkin saya salah satu hobi lainnya adalah traveling gitu ya. Wah, Dan saya ngincernya pantai gitu lah. Almarhum ayah saya tuh sampai khawatir gitu ya. Kamu tuh sering main pergi ke Malang, ke mana lah gitu ya. Pokoknya ngincer-ngincer pantai gitu ya. Pergi sendirian, kamu perempuan gitu kan. Jadi seorang ayah tuh khawatir ke anak perempuannya tuh kayak gitu, nggak ada yang mendampingi loh gitu. Kalau saya kan udah punya suami, jadi kemana-mana tuh ya udah aman gitu. Saya merasa aman gitu loh. oke. Ayah saya nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Jadi mungkin yang itu yang saya salah satu yang saya syukurin itu sekarang lebih ke rasa nyamannya itu ada suami, Wah, dan kalau ada apa-apa juga ya teman curhatnya ya saya suami saya gitu loh, udah nggak usah kemana-mana lagi. jadi sudah gak perlu khawatir juga Ibu karena sudah ada Betul, pendamping hidup Ibu iya, untuk saat ini. betul Oke. betul. Ibu tapi kalau misalnya pas waktu masa-masa dilamar nih sama suami Ibu atau masa pernikahan, ada gak sih kayak surprise yang wow itu dari suami Ibu? Ah, karena saya menikah dan apa ya lamaran itu di masa COVID ya, jadi Oh, berarti baru-baru. iya saya baru-baru ini 2020 saya menikah.
itu tuh kayak prosesnya tuh cepet banget karena ya COVID ya, jadi Iya. terbatas, semuanya serba terbatas. Saya aja nikah di jam 8 harus selesai jam 11. Itu Waduh. dipantau sama orang desa, harus selesai jam 11 katanya gitu. Jadi udah kayak buru-buru, kayak apa sih ini gitu ya. Nah, iya. Jadi saya juga nggak sempat mengundang teman-teman, bahkan rekan kerja saya di sini juga di kampus juga enggak, sampai pada marah. Kamu kok nikahan nggak ngundang-ngundang? Karena khawatir, takut. Kan Karena banyak banget aturannya aturannya itu loh, ketat banget waktu itu. Wah, Jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah. alhamdulillah ya Ibu bisa sampai saat ini Betul. bersama suami Ibu. Iya. Oke. Ibu, sekarang kita ada jawab cepat. Oke. Nanti aku ngasih 2 pilihan sama Ibunya. Ibu tinggal jawab aja secara Oke, cepat. siap. Oke. 2,000 years later. Saya si jawab cepat. Naon cina? Oke, udah siap Ibu? Oke, siap. Oke, Ibu lebih memilih kopi atau teh? Teh. Pantai atau gunung? Pantai. Wah, udah jelas tadi ya Iya. disebutin. Ibu lebih suka ke pantai ya? Betul. dibanding gunung. Oke. Siang atau malam? Aduh, agak ini ya. Pilihan yang sulit ya. Malam mungkin. Malam. Kenapa, Bu? Karena kalau malam rasanya apa ya, lebih tenang gitu loh. Dan kalau mau apa-apa kayak mau curhat, kayak sholat gitu kan enak malam, Iya, sepi gitu, tetap tenang. Lebih tenang aja Iya. gitu ya, Bu. Oke. Film atau buku? Buku, Buku. Ibu berarti biasanya mau suka baca buku juga ya, Bu? Buku. Selain menulis. novel. Oh, novel. Saya suka cerita-cerita fiksi. Fiksi. Bukan buku bukan buku pelajaran enggak. Lebih Kayaknya ke sama. fiksi. Wah. Ya, betul. Oke. Ibu lebih memilih HP atau TV? Kalau sekarang kayaknya handphone ya. Handphone ya. Udah enggak TV kayaknya, di rumah juga udah jarang nonton TV. Oke, bahkan sekarang tuh ada istilah lebih baik gak bawa dompet ya, Bu, Betul. dibanding gak bawa HP. Jadi handphone tuh penting banget gitu ya. Ini banget. Wah, oke. Ibu lebih memilih gorengan atau roti? Kayaknya makanan paling digemari oleh semua orang gorengan. Gorengan, wah, sama berarti ya. Iya. Gorengan tuh lebih enak ya. Betul ya. Entah kenapa ya, sulit banget dihindari. Ya. Oke. Ibu lebih memilih motor atau mobil? Kalau motor kayaknya enak ya, satu-satu apalagi di Iya. kota-kota. Tapi kalau nyamannya sih mobil Mobil. kali ya, kayak nggak kehujanan, nggak Lebih kepanasan nyaman. gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari kesat-setan mah lebih motor ya. Betul. Tapi Ibu berarti lebih memilih mobil untuk kenyamanan. Iya, betul. Oke. Ibu lebih memilih jabatan atau uang? Aduh, jabatan atau uang ya? Jabatan nggak selamanya ya, masa jabatan itu ada periodenya. Uang juga segalanya nggak harus pakai uang sih, tapi kalau Tapi segalanya butuh uang iya ya. Bu. betul. Uang bukan segalanya, Tapi semuanya butuh hari ini ya gitu, uang. semuanya pakai uang ya. Pakai uang. Jadi saya pilih uang aja deh. Pilih uang aja. Oke. Karena mungkin jabatan juga bisa dibeli sama uang. Gimana ya teman-teman? Gimana ya? Coba di komen deh. Berarti lebih memilih uang Uang ya. aja. Oke. Ini karena ibunya memilih uang. Sekarang ibu lebih memilih uang atau waktu? Waktu. Waktu. Kenapa Betul. ibu? Karena apa ya? Kalau kita nggak mempersiapkan segala sesuatunya, gitu, kayak kita bakalan kehilangan momen aja gitu. Kayak contoh ya, saya juga pekerja katakan gitu ya. Jadi di rumah itu kadang saya punya anak gitu ya. Kayaknya tuh kemarin saya baru ngelahirin, sekarang kok udah usia yang satu ya, anak pertama saya udah 3 tahun gitu ya, udah bisa ngoceh apa-apa segala, saya udah bisa dikomentarin gitu ya. Ibu kan mau nganter sekolah, misalnya cerita sedikit ya, mau nganter sekolah, ibu aku nggak mau diantar ibu pakai baju ini ya, berarti kan dia udah ngerti gitu ya, udah bisa memilihkan pakaian yang gimana sih yang layak untuk antar dia ke sekolah, kayak gitu. Jadi kayaknya tuh kalau apa ya, saya lengah sedikit tuh gitu, kayaknya waktu tuh
Cepet banget. Cepet banget ya, gitu gak kerasa ya? Gak kerasa. Berarti waktu itu emang lebih penting ya, Iya, Bu, ya. betul. Waktu itu apa ya? Ya momen-momen itu kan terjadi karena waktu juga ya Ibu. Jadi waktu mungkin segala-galanya ya. Iya, betul. Iya. Oke. Selanjutnya ini, Ibu lebih memilih Instagram atau TikTok? Saya pakai dua-duanya ya. Dua-duanya. Ibu berarti aktif juga di Instagram sama di TikTok? Eh, aktif, tapi saya tuh belum konsisten gitu loh kayak bikin konten-kontennya. Tapi saya tuh lagi mencoba di TikTok itu saya ingin nge-branding identity gitu ya. Personal branding saya tuh ingin ke ya seorang dosen itu di TikTok. Jadi nanti jangan lupa tonton juga TikTok saya itu isinya tuh konten-konten tentang perdosenan gitu. Tapi kalau di Instagram lebih ke diary saya gitu sebagai ibu, sebagai dosen gitu. Jadi ada foto-foto anak saya, suami saya gitu kalau di Instagram. Kalau di TikTok saya ingin membuat ya itu tadi personal branding saya tuh sebagai seorang dosen. Jadi bisa membantu juga ya buat kita-kita para mahasiswa. Iya, misalkan. gitu. Oke, boleh banget Ibu nama TikTok atau Instagramnya apa? Oke, kalau Instagramnya nama saya lengkap @titinurhaifa tanpa spasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti juga mungkin di sana saya sih mungkin jarang posting yang di feed-nya, biasanya saya juga lebih seringnya di story ya kalau di Instagram gitu. Kalau di TikTok lebih ke konten @haititi. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Ya. Biar kita bisa bantu juga support Ibu ya dalam membuat konten. Nah, siapa tahu kalau reviewnya udah banyak ya saya jadi semangat bikin konten gitu ya. Siapa Jangan tahu. lupa di follow. Iya. Oke, selanjutnya Ibu lebih memilih musim hujan atau musim panas? Dua-duanya agak repot ya, musim hujan repot gitu ya. Musim panas juga repot. Tapi kayaknya Kayaknya saya lebih suka musim hujan deh. Musim hujan. Kenapa, Bu? Kenapa ya? Kayaknya tuh lebih syahdu nggak sih? Syahdu, Kalau banyak bersyukur gitu loh kalau musim hujan tuh gitu. Ngerasa semuanya kayak tersejukkan gitu loh. Jadi kalau misalnya musim hujan juga jadi lebih enak kita buat mengingat-ingat masa lalu. Ya, betul. Bernostalgia. Betul. Oke. Selanjutnya, Ibu lebih memilih sneakers atau sandal? Sneakers. Ya. Oke. Musik rock atau dangdut? Oh, saya nggak suka ya musik rock. Kenceng banget kayak di telinga, kayak dangdut aja. Dangdut. Ibu ada itu gak sih kayak Ibu suka ke siapa di dangdut misalkan? Idola Ibu? Di dangdut. Ada nggak, Bu? Siapa ya? Dangdut ya? Nggak ada sih spesifik. Nggak ada. Tapi emang lebih suka. suka. Ya kalau ada musik dangdut mungkin yang enak didengar ya saya suka lah gitu. Nggak satu orang deh. Ya lebih memilih musik dangdut ya dibanding musik rock. Betul. Oke. Selanjutnya, Ibu lebih memilih jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan atau tidur? Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Betul. Lebih enak aja Ibu ya Iya. jalan-jalan. Bisa tidur juga enak. Tidur juga enak ya benar sih ya. Cuman ya kalau jalan-jalan kan berarti satu mungkin ada yang bisa kita ambil pelajarannya atau apanya gitu. Tapi kalau tidur ya kayaknya ya udah tidur gitu. tidur aja gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu lebih memilih makanan manis atau asin? Asin. Asin. Olahraga atau main game? Saya suka main game, olahraga aja deh. Olahraga. Ibu biasanya suka olahraga apa nih? Kalau sekarang tuh karena jadi lagi senangnya tuh senam bareng tetangga. Senam bareng tetangga. Iya, itu biasanya tiap hari? Kamis. Tiap hari Kamis. Hari ini biasanya. Kalau nggak hujan sih habis asar tuh kita sama tetangga ngumpul senam bareng kayak. Iya, karena olahraga penting ya, Bu. Iya. Buat kita, apalagi ya kita nih yang masih muda-muda gitu ya, jangan lupa olahraga. Ibu juga nih yang Ibu sudah harus mikirin gini, kalau sekarang tuh olahraga tuh anak masih kecil, anak tuh masih butuh saya gitu. Jadi saya harus sehat. Karena olahraga itu nggak mandang umur ya, Ibu. Betul. Olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Ibu juga ini masih semangat ya untuk olahraga. Ya. Apalagi kita ini harus bisa lebih semangat gitu ya untuk olahraga. Oke. Selanjutnya, Ibu lebih memilih Netflix atau YouTube?
Mungkin kalau untuk keperluan sehari-hari sih YouTube ya, saya Itu. merasa Ah, kalau Netflix tuh kayak apa ya, mungkin kalau untuk film aja sih gitu, kalau di YouTube kan bisa kayak saya searching searching apa apa misalnya. tutorial apa-apa gitu, Ah, kayaknya masih YouTube deh. oke. Kalau misalnya hewan peliharaan, Ibu lebih suka kucing atau anjing? Kayaknya saya nggak suka keduanya, kayak geli Nggak aja suka? Oh, semuanya. Saya tuh mungkin ada alergi debu gitu sama oh, bulu yang sama halus gitu, bulu-bulu. kayak suka langsung ini tuh bersin-bersin kayak gitu. Oke, tapi berarti Ibu ada hewan peliharaan nggak sih di rumah? Kayaknya kalau boleh ada hewan peliharaan, nggak ada sih sebetulnya. Kalau Ah, kalau boleh ada, mungkin ikan aja kali ikan ya, aja. yang nggak berbulu dan Oke. nggak tahu sih, saya belum pernah merawat Nah, peliharaan. oke, selanjutnya. Ibu lebih memilih kerja sendiri atau tim? Saya lebih suka kerja, ya ada momen-momen mungkin kerja tim juga harus ya. Harus, oke. Tapi apa ya, ketika kalau kalau kerjaannya kayak saya kan hobinya menulis ya. Jadi kayaknya lebih enak sendiri merenung, nulis tuh lebih cepat set gitu kalau nulis. Kalau harus kerja tim tuh kadang kan idenya banyak gitu ya, jadi malah pusing gitu loh. Tapi kalau hal-hal lain dalam berorganisasi misalnya gitu ya, atau kayak di jurnalistik juga dulu saya pernah jadi wartawan sebentar gitu ya, itu juga kan ada kerja timnya karena kan harus kayak koordinator dengan editor dan lain sebagainya gitu, jadi tetap aja harus kerja. Berarti itu mas situasional Ya ya Ibu betul, ya. Ada waktunya di mana kita harus bekerja sendiri dan ada betul, waktunya di mana kita harus bekerja secara bersamaan gitu betul ya. dengan tim. Oke. Gitu. Ibu dulu berarti pernah jadi wartawan juga. Saya pernah jadi, mungkin apa ya, wartawan. Kalau teman-teman saya di jurnalis itu bilangnya itu wartawan elit karena wartawan kegubernuran, tapi cuma Ah, sebentar. ada gak sih Ibu kayak pengalaman-pengalaman yang gak bisa Ibu lupain misalkan pas waktu jadi wartawan Apa ya, karena yang jadi berkesan? wartawan waktu itu gubernurnya itu Pak Aher dengan Pak Deddy Mizwar. Ah, Nah, eh, jadi ibu apa, wartawan kegubernuran itu capek banget teman-teman, jadi harus ngikutin schedule-nya gubernur gitu ya, oke. kemana aja kita harus ikutin gitu, jadi luar biasa sih. Cuman menyenangkannya itu karena apa ya, di sana tuh kita tuh bertemu dengan orang-orang yang ternyata ya nggak hanya apa ya, eh, apa, di gubernur itu bukan hanya pejabat-pejabat yang kita temuin, banyak orang Banyak gitu orang ya. yang kita temui. Betul. Wah, berarti harus apa ya, kita harus bisa benar-benar mengatur waktu kita gitu ya supaya Hmm, nanti pas waktu kita jadi wartawan kita nggak kelelahan atau gimana iya karena betul. mungkin itu cukup apa pekerjaan yang Hektik, iya cukup betul. hektik Iya. banget. Wah, Kadang ya kalau misalkan apa namanya ya, kayak ada agenda apa gitu ya, harus ready jam sekian gitu ya. Wartawan harus ngikut kan harus disiplin gitu. banget pasti Iya, itu. betul. Disiplin penting banget, Penting teman-teman harus banget. disiplin waktu, itu luar biasa. Oke, Ibu mungkin ini terakhir ya Ibu Mm-mm, pertanyaan. Ada saran nggak sih Ibu atau motivasi misalkan untuk mm-mm, kita semua nih anak-anak muda yang lagi nonton di channel mm-mm. kita? Boleh banget Ibu, ada nggak? Oke, saran-sarannya mungkin ini ya teman-teman, kalau untuk teman-teman hari ini gitu ya, generasi saat ini gitu loh, yang saya perhatikan, saya analisa gitu ya, kayak saya sering merhatiin gitu atau diskusi dengan beberapa teman juga, teman-teman itu memang karena difasilitasi oleh semua halnya ya, teknologinya, keadaannya, zamannya dan lain sebagainya, itu tentang kemudahan gitu ya, semuanya ada gitu, mudah, Muda. instan gitu ya, sekali klik misalnya gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan mungkin saat itu teman-teman tuh mungkin tentang disiplinnya gitu ya, karena penting banget teman-teman, disiplin itu bukan untuk pekerjaan saja gitu loh, untuk semuanya. Kalau kita apa ya, terkait apa, peribadahan misalnya gitu kan, ada waktu-waktunya gitu ya teman-teman, bagi teman-teman muslim gitu kan, itu kan harus disiplin waktu gitu loh. Kemudian kalau dari segi apa namanya, untuk pertemanan juga kan mungkin apa,
ketemuan jam sekian tapi yang datang jam berapa, itu kan berapa? kesel juga gitu Iya loh. ya, Disiplin kesel waktu kita penting nunggunya untuk lama. semua hal. Oke, berarti ya yang terpenting kita harus bisa lebih disiplin ya dalam Betul. segala hal, Iya, terutama dalam menghargai waktu ya. betul, itu Oke, penting tuh banget. teman-teman jangan lupa ya kita harus bisa melatih terus kedisiplinan kita, kita harus bisa lebih menghargai waktu. Betul. Oke, itu dia mungkin teman-teman untuk seputar pengalaman Ibu, Iya. baik itu pas waktu SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Ibu dari dulu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan nih Ibu. Mm. Kira-kira ada nggak sih yang mungkin sampai saat ini Ibu terus mengingat kayak misalnya momen memalukan Ibu? Kira-kira ada nggak? Memalukan apa ya? Mungkin ini ya teman-teman, saya kan tadi saya sempat cerita ya, sounding tadi saya pernah riset ke NTT NTB gitu ya. Saya jujur saya tadi di pemilihan peliharaan aja saya nggak suka kucing, nggak suka anjing. Saya pernah di sana gitu ya, di Sumbawa gitu ya, di apa namanya, saya tuh pernah ke apa, ke Sumba Barat Daya gitu. Di sana tuh mereka tuh kan peliharanya anjing gitu ya teman-teman. Di satu rumah itu bisa ada kayaknya nggak cuma satu teman-teman, cuma kayaknya tuh paling sedikit tuh 2, 3, 4 sampai 5 gitu kan. Kemudian dan saya kan sebagai muslim tahu juga gitu ya, liurnya itu kan nggak boleh ya Iya. gitu kan. Nah, saya pernah makan, saya ditongkrongin sama anjing. Rasanya tuh kayak saya dipantauin siapa gitu ya, antara saya tuh lapar mau makan tapi saya deg-degan takut gitu, Iya. Kelilingnya dikelilingin anjing gitu, mereka merhatiin itu mau makan bareng apa gimana. Takut banget saya itu waktu itu. Oke, itu berarti Serem. momen yang paling Nggak terlupakan bagi Tak saya terlupakan gitu ya. ditontonin anjing. makan sambil ditontonin anjing. Betul. Waduh. Tapi ini keren banget ya dari cerita-cerita ataupun dari pengalaman-pengalaman Ibu waktu dulu, Ibu jadi bisa sampai saat ini Ibu bisa menjabat sebagai dosen di Universitas Majalengka. Wah, teman-teman kita bisa menjadikan Ibu sebagai motivasi untuk kita terus Bisa pasti. berkembang gitu ya, untuk terus bertumbuh, untuk terus Betul. menggapai Iya. cita-cita kita. Betul. gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, karena episode kali ini sudah selesai, itu dia pengalaman-pengalaman seputar Ibu. Kita jadi lebih tahu mengenai pengalaman Ibu di masa muda. Iya. Sampai sekarang, Ibu bisa menjabat sebagai dosen di Prodi Ilmu Ilmu Komunikasi Komunikasi. Universitas Majalengka. Terima Iya. kasih banyak Ibu sudah Oke, datang di podcast sama-sama. kami. Mungkin nanti di balik layar ini kita bisa lebih ngobrol-ngobrol lagi ya, Ibu. Boleh banget, mantap. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman semua, dukung terus channel YouTube kita di Non Cenah Mencari Jawaban Menambah Pengetahuan dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke.